Di sebuah sudut desa Kelang, Kecamatan Depok, ada sebuah rumah tua yang baru beberapa minggu berpindah kepemilikan. Rumah itu tidak besar, 2 kamar, ruang tamu yang agak luas, dapur kecil, dan sebuah pekarangan di belakang yang ditumbuhi rumput liar. Warga desa sejak lama menyebutnya rumah di ujung gang, karena letaknya memang agak menjorok dari jalan utama. Waktu ketiga penghuni itu datang, Rina, Dedi, dan Taufik, semua orang di kampung tahu mereka membeli rumah itu dengan uang hasil tabungan dan sedikit utang. Mereka senang, mulai menata, mengecat sedikit, memasang gorden. Malam pertama terasa biasa. Lampu redup, radio kecil di sudut menyala pelan. Mereka tertawa ringan membicarakan rencana, memperbaiki plafon, menanam sedikit bunga di pekarangan. Namun minggu pertama berubah menjadi minggu yang panjang. Malam demi malam suasana menjadi berat. Suara sing aneh mulai muncul. Belum jelas asalnya, tapi cukup untuk membuat ketiganya terjaga. Awal mulanya hanya suara nangis. Bukan tangis yang biasa terdengar dari rumah tetangga waktu ada orang sedih. Niti tangis tipis serupa tangis perempuan, tetapi seperti datang dari dalam dinding. Rina yang paling peka berkata ia mendengar suara itu pertama kali ketika mencuci piring malam hari. Seperti ada yang merintih, bisiknya kepada Dedi. Dedi mengangkat bahu, menuduh mungkin angin yang lewat celah jendela. Taufik mencoba meyakinkan mereka bahwa itu hanya tikus atau papan kayu yang menggesek saat dingin. Namun saat malam keempat suara itu berubah. Di belakang rumah, di pekarangan yang dekat tembok pembatas, ada suara lain. Suara seperti bayi menangis, nyaring dan membuat jantung berdebar. Mereka pergi memeriksa, menyalakan senter, membuka pintu belakang. Hanya gulungan rumput, kaleng bekas, dan malam penuh embun. Tidak ada bayi, tidak ada manusia. Suara itu berhenti ketika pintu dibuka, lalu mengeong dari kejauhan seolah menertawakan kepanikan mereka. Ketegangan merayap pelan. Di siang hari semuanya tampak normal. Tetangga lewat, anak-anak bermain, warung depan gang tetap beroperasi. Tapi malam menghimpit. Suara nangis datang di antara jam 2 hingga 4 pagi. Bergantian antara ruang tamu dan pekarangan. Kadang mereka dengar jeritan kecil dari balik tembok. Kadang seperti ada yang mengusap lantai dengan kuku panjang. Lampu kadang berkedip tanpa sebab. Kipas angin tiba-tiba berhenti. Atau AC mendengung seperti tertahan. Suatu malam, ketika Dedi berdiri di depan cermin kamar mandi, ia melihat bayangan lewat di belakangnya. Cepat, seperti ada yang lari melewati koridor. Padahal saat itu hanya ia sendiri di rumah. Ketiga penghuni itu mulai mengobrol sampai larut. Rina menangis ketakutan. "Kenapa rumah yang kita beli malah membuat aku tidak bisa tidur?" katanya. Suaranya pecah. Dedi mencoba tegar, tapi setiap kali suara tangis muncul, tubuhnya gemetar. Taufik yang sejak kecil bandel dan jarang takut, malah menjadi orang pertama yang mengusulkan memanggil kiai. "Kalau memang ini soal jin atau arwah, jangan main-main. Kita panggil saja orang yang paham," ujarnya. Tetangga mulai berseliweran memberi kabar. Awalnya sekadar perhatian, "Hati-hati ya, baru beli rumah, jangan sampai ada yang aneh." Tapi suara-suara kampung itu berubah menjadi bisik-bisik. Lalu fakta lama terkuak. Seorang ibu tua di sebelah rumah yang setiap pagi menyapu halaman berhenti sejenak ketika melihat mereka berangkat kerja dan berkata pelan, "Dulu di situ ada kuburan." Di ruang tamu, orang tua bilang tanahnya pernah digali, dipindah, tapi mungkin ada yang tersisa. Kata-kata itu seperti biji yang jatuh ke tanah kering, langsung menumbuhkan keraguan. Di malam minggu berikutnya, setelah tetangga itu berbicara, suasana semakin pekat. Mereka menelusuri dokumen rumah, mencari bukti, peta, surat-surat jual beli. Apa saja yang bisa menjelaskan sejarah tanah. Tidak ada yang menyinggung kuburan secara jelas. Hanya cerita lisan dari penduduk lama. Dedi pergi ke balai desa menanyakan riwayat. Tetapi arsip kecil di sana hanya mencatat beberapa pemilik terakhir. Tidak ada catatan tentang pemakaman. Beberapa orang di warung kopi bilang, generasi dulu sering menimbun jenazah di pekarangan saat wabah atau saat tak sempat bawa ke pemakaman. Zaman dulu, orang-orang kayak gitu sering diubur di tempat yang sekarang sudah jadi rumah, kata Pak Sukri yang kebetulan mendengar. Rasa takut berubah menjadi friksi di antara penghuni. Taufik ingin pindah segera. Dedi berkata untuk bersikap rasional, mungkin cukup memanggil orang pintar. Rina tidak mau tinggal sendirian.
tetapi ia takut menolak lebih jauh. Di suatu malam ketika suara tangis paling keras, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Lampu utama dimatikan, hanya menyisakan lampu meja kecil. Di luar, bayangan ranting pohon bergerak samar. Di luar lagi, suara anjing tidur dari rumah tetangga menjerit lalu diam. "Besok panggil saja Kiai Robi," kata Rina, suaranya hampir berbisik. Di tetangga bilang dia orang yang paham urusan seperti ini. Katanya kalau ada yang tersisa dari kuburan, dia bisa merasakan. Mereka tidak banyak bicara lagi malam itu. Masing-masing teringat hal-hal kecil. Jejak kakinya tak pernah terlihat di tanah lembab, bau kapur yang kadang menusuk hidung, selendang wanita yang pernah ditemui Rina di loteng. Padahal belum ada yang menginap di sana sejak pembelian. Barang-barang itu tampak sepele, tapi ketika digabungkan, membuat ketiganya merasa seperti berada di atas meja yang mulai bergoyang. Keesokan harinya sebelum matahari tenggelam, mereka mengutus Taufik ke rumah Kiai. Kiai Robi ini bukan kiai besar di kota. Dia lelaki sederhana yang tinggal agak ke dalam kampung. Sering diminta warga untuk menyelesaikan hal-hal yang tak kasat mata. Taufik pulang membawa wajah lesu. Dia mau datang malam ini, kata Taufik. Tapi dia bilang, datanglah sebelum malam benar-benar gelap. Bukan untuk takut, tapi untuk melihat apa yang tidak terlihat di siang hari. Malam itu, Desa Kelang seolah menunggu sesuatu. Angin bergerak pelan membawa embun. Riring seorang menutup pintu lebih awal. Suara tangis datang seperti biasa, tapi kali ini ada perubahan. Tangis itu berhenti di tengah, seperti menahan napas menunggu jawaban. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 8 malam, suara langkah pelan terdengar di depan. Langkah seorang pria yang tidak tergesa. Kiai Robi datang dengan sarung sederhana, sandal usang, dan tas kecil. Matanya tenang, tetapi raut wajahnya menunjukkan ia mengerti beban yang dibawa orang-orang itu. "Kalian sudah nyalakan dupa atau api kecil?" tanya Kiai tanpa basa-basi. Mereka menggeleng. Kiai mengeluarkan beberapa bawaan. Seikat kayu wangi, air dalam plastik kecil, dan selembar kain putih. Ia duduk di ruang tamu, menepuk lantai seolah membenarkan tempat itu. "Kalau memang ada sesuatu, kita panggil pelan-pelan, jangan pancing amukan," katanya. Dan mereka berkumpul mengelilingi Kiai. Di luar, suara angin membawa bisikan halus seperti berbisik nama. Kiai memulai dengan doa-doa pendek. Suaranya rendah, tidak gaduh, tetapi terasa menembus dinding. Mereka menutup mata. Rina merasakan udara dingin lewat di lehernya, seperti ada yang melintas tipis. Bau tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau khas pemakaman yang membuat kepala pusing. Taufik menelan ludah keras, jadi menggenggam tangan Rina. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Kiai Robi meletakkan sepotong kain putih di lantai ruang tamu. Persis di tengah, di mana dulu tetangga bilang ada kubur. Dia meminta mereka untuk bercerita secara jujur. Kapan mereka mendengar suara pertama kali? Apakah ada mimpi aneh? Apakah ada barang yang hilang? Mereka jujur. Kiai mendengar dengan mata terpejam, telinga terbuka. Sesekali ia mengangguk. Lalu Kiai mulai berbicara pelan. "Di tempat yang sering dijadikan kuburan lama," katanya, "ada yang tidak berpindah. Kadang hanya sisa, kadang kenangan yang kuat. Kalau sisa itu diganggu, entah karena tanah yang digali atau karena rumah baru, mereka bisa merespon, menangis seperti bayi, bahkan meniru suara yang mereka kenal semasa hidupnya." Kata-katanya sederhana, tapi membuat udara di ruangan makin tebal. Dia meminta satu demi satu untuk menyebutkan nama orang yang datang membeli rumah. Ketika Dedi menyebut nama lengkap mereka, Kiai menutup mata lebih keras. Beberapa menit kemudian ia membuka mata, wajahnya lebih pucat. "Ada sesuatu yang menempel di situ," katanya singkat. "Bukan hanya roh orang tapi luka. Luka yang ingin diakui." Rina menangis ketika Kiai berujar itu. "Apakah itu berarti arwah?" Suaranya serak. Kiai mengangguk pelan tetapi tidak banyak bicara. Ia berdiri, menggembungkan dadanya lalu membuka tas kecilnya. Dari tas muncul beberapa benda. Beberapa butir garam kasar, manik-manik kayu, dan sebuah bel kecil yang tampak tua. Kiai mulai menebarkan garam di sekeliling kain putih, sambil membaca doa yang lebih panjang. Suara bel kecil dikalungkan di lehernya, dan ia membunyikannya beberapa kali. Bunyi yang tajam memotong keheningan. Saat proses itu berlangsung, suara dari balik tembok seperti berbisik keras. Tiba-tiba angin kencang menerjang, membuat jendela berguncang.
Lampu utama padam, lalu menyala lagi. Dari balik gelap terdengar sekali. Suara tangis lebih dekat, lebih panjang, membuat bulu kuduk merinding. Kiai tidak berhenti membaca. Ia menengadahkan tangan, meminta mereka semua memusatkan niat baik. Suara itu perlahan-lahan menurun, seperti napas yang ditahan lalu dilepas. Beberapa menit terasa seperti jam. Ketika Kiai selesai, suasana menjadi sepi yang tebal. Mereka menunggu tanda lain. Sebuah bunyi, sebuah gerak sesuatu. Tidak ada. Hanya suara jam dinding yang berdetak keras. Kiai memandang mereka satu demi satu, lalu berkata, "Besok pagi saya akan datang lagi. Kita perlu menggali sedikit, hanya untuk melihat. Jangan panik, saya akan bawa alat, dan kita lakukan dengan cara..." Ketukan dari balik pintu itu terus berlanjut, pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Rina sudah menutup telinganya dengan bantal. Sementara Dedi hanya menatap ke arah pintu. Dengan mata membulat, keringat membasahi lehernya. Taufik menatap jam dinding sonor 2:17 dini hari. Tidak mungkin ada orang lewat jam segitu di kampung yang sunyi seperti Desa Kelang. "Jangan dibuka," bisik Rina dengan suara hampir tak terdengar. Tapi Dedi, karena dorongan penasaran bercampur takut, melangkah pelan ke arah pintu. Dia menempelkan telinganya ke daun pintu, mencoba mendengar. Dari balik sana terdengar suara napas. Tapi napas itu bukan milik manusia. Terlalu berat, terlalu basah. Seperti suara orang yang menahan tangis. Atau seseorang yang baru saja bangkit dari lumpur. Dedi mundur perlahan. Taufik mengambil gagang sapu, menyiapkan diri kalau ada yang menerobos. Tapi setelah 5 detik ketukan itu berhenti. Tidak ada suara lagi, hanya angin. Mereka tidak tidur sampai pagi. Begitu matahari muncul, Dedi langsung menelpon Kiai Robi. Suaranya terburu-buru, hampir memohon. "Kiai, tolong datang sekarang. Ada sesuatu yang mengetuk dari dalam semalam. Kami nggak berani buka." Kiai Robi datang 2 jam kemudian, membawa 2 orang santri muda. Ketiganya membawa peralatan kecil. Sekop, botol air putih, kain putih panjang, dan kitab lusuh yang tepinya sudah kecoklatan. Setelah mendengar cerita mereka, Kiai Robi menatap ke lantai ruang tamu dengan sorot tajam, lalu berkata pelan, "Sepertinya apa yang saya duga benar. Di bawah sini masih ada yang tertinggal." Kiai menunduk menepuk-nepuk lantai. "Saya rasa kita harus gali sedikit." Rina memegangi mulutnya, takut sekaligus penasaran. Santri pertama mulai menggali lantai ruang tamu yang sudah retak sedikit di pojok. Setelah beberapa kali hantaman linggis, keluar bau yang sangat menyengat. Bukan bau bangkai biasa, lebih seperti campuran antara tanah lembab, darah, dan kapur barus lama. Rina muntah. Taufik menutup hidung dengan tangan gemetar. Setelah menggali sedalam setengah meter, ujung sekop mengenai sesuatu yang keras. Ketika mereka bersihkan dengan hati-hati, terlihat potongan papan kayu tipis, lalu sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tulang kecil, seperti tulang manusia. Kiai Robi menatapnya lama kemudian menunduk. "Ini bukan kuburan besar. Mungkin jasad bayi, atau sesuatu yang ditanam dengan niat tertentu," katanya pelan. "Tapi saya yakin, ini sebab dari semua tangisan yang kalian dengar." Rina menangis terseduh-seduh. Ia gak sanggup berha. Dedi menatap lubang itu dengan mata kosong. Sulit mempercayai bahwa selama ini mereka tidur hanya beberapa langkah dari sisa jasad manusia. Kiai Robi berlutut di samping lubang. Dia boleh membaca doa-doa. Udara di dalam rumah berubah drastis, dingin, kental, dan bergetar, seperti ada ribuan bisikan kecil yang berkumpul di dinding. Lampu di ruang tamu berkelip-kelip, dan salah satu santri tiba-tiba jatuh lemas, matanya melotot kosong. "Jangan panik," kata Kiai Robi. Ia menaruh tangannya di dada santri itu, membaca ayat perlahan. Santri itu kemudian mengerang. Suara yang bukan miliknya sendiri keluar dari mulutnya, parau dan menyayat. "Aku tidak sempat keluar," katanya, dengan nada seperti perempuan menangis. Semua orang terpaku. Jadi ingin berlari tapi lututnya kaku. Kiai Robi tetap tenang, menatap ke arah santri yang kerasukan itu. "Siapa kamu? Mengapa kau masih di sini?" tanya Kiai. Suara itu menjawab, "Rumah ini dulu tempatku. Mereka tanam aku di sini. Ku belum dibersihkan." Tangisan kembali terdengar, kali ini dari dalam tanah. Seolah-olah bumi ikut berduka. Dinding bergetar pelan. Cermin di ruang tamu retak dengan suara krek yang tajam.
Kiai menengadahkan tangan. Innalillahi. Semoga kau diterima dengan damai, gumamnya. Dia mulai membaca doa pengampunan dan penyucian. Suara dari santri berubah menjadi jeritan panjang. Lalu tiba-tiba, hening. Semua lampu padam seketika. Hanya sinar matahari dari sela jendela yang menembus debu. Ketika lampu kembali menyala, santri itu pingsan. Dan bau anyir hilang. Kiai Robi duduk diam, wajahnya tampak lelah sekali. Arwah itu tidak jahat, katanya setelah beberapa lama. Dia hanya ingin ditemuin. Sepertinya dulu ada bayi atau wanita yang meninggal. Tidak wajar di sini. Dikuburkan tanpa dimakamkan semestinya. Itu sebabnya dia menangis. Dedi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kita akan memindahkan tulangnya ke pemakaman desa sore nanti. Tapi kalian jangan tinggal dulu malam ini. Pergilah ke rumah saudara atau tetangga. Jangan di sini sampai semuanya selesai. Sore hari pemindahan dilakukan. Penduduk sekitar berdiri di kejauhan. Sebagian berbisik-bisik. Mereka takut tapi juga penasaran. Tulang-tulang kecil itu dibungkus kain putih dan dibawa ke pemakaman di pinggir desa. Kiai Robi memimpin doa dan udara di sekitar terasa lebih ringan. Namun saat mereka kembali ke rumah setelah maghrib, suasana terasa berbeda. Bukan tenang tapi seperti kosong. Rina berkata ia merasa seperti ada yang menatap dari sudut ruang tamu. Meskipun tidak ada siapa-siapa. Jadi menyapu sisa tanah yang tumpah dari galian. Tapi setiap kali sapu menyentuh lantai, ia seperti mendengar suara anak kecil tertawa samar. Taufik tidak tahan. Aku mau tidur di rumah Pak RT malam ini, katanya cepat. Rina setuju, tapi Dedi menolak. Kalau kita pergi, siapa tahu ada yang datang lagi ke rumah ini. Kita harus pastikan benar-benar sudah bersih. Malam itu, Dedi sendirian di rumah. Dia duduk di kursi ruang tamu. Lampu menyala terang, radio kecil menyala lirih. Udara terasa lebih tenang. Tapi sekitar pukul 1, suhu ruangan turun drastis. Radio berhenti, lampu meredup. Dedi menggigil, kemudian suara itu kembali. Tangis pelan, tapi kali ini bukan dari bawah lantai. Dari arah kamar tidur. Dengan langkah berat, Dedi menuju kamar. Ia menyalakan senter. Di atas kasur, selimut tampak menggulung sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dia menahan napas, mendekat perlahan, lalu menarik selimut itu dengan cepat. Tidak ada apa-apa, tapi di bantal terlihat bekas lembab berbentuk kepala kecil, seolah ada seseorang yang baru saja berbaring di situ. Tiba-tiba suara bayi menangis lagi dari luar jendela. Dedi berlari ke depan, tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Di halaman hanya daun-daun kering dan kabut tipis. Namun di tanah, tepat di depan pintu, ada jejak kecil, jejak kaki bayi yang menuju ke arah kebun belakang. Dedi menatapnya lama, napasnya tersengal. Ia baru sadar sesuatu. Arwah itu memang sudah dipindahkan, tapi tidak semua ingin pergi. Dia menatap ke dalam rumah yang kini hening dan gelap, lalu berbisik sendiri. Kalau bukan jasadnya yang menangis selama ini, siapa? Malam kembali menelan rumah di Kelang. Dan entah kenapa, dari balik tembok dapur, terdengar suara perempuan tertawa pelan, seperti seseorang yang baru saja menemukan tempatnya lagi. Pagi berikutnya datang dengan udara yang berat. Matahari seolah enggan menembus awan, dan embun di pekarangan rumah Kelang itu tak mau kering. Dedi duduk di teras, matanya merah karena tidak tidur semalam. Tangan kanannya gemetar memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Di matanya masih tergambar jelas bayangan jejak kaki kecil yang ia lihat semalam. Jejak yang kini sudah hilang, tertutup embun dan tanah lembab. Ketika Rina dan Taufik datang pagi itu, mereka mendapati Dedi hanya duduk diam, menatap kosong ke arah halaman belakang. "Kau kenapa, Di?" tanya Rina pelan. Dedi tidak langsung menjawab, ia hanya menggeleng. "Dia masih di sini," katanya lirih. Rina merinding. "Siapa yang menangis itu? Bukan bayi, atau bukan hanya bayi?" jawab Dedi dengan mata yang tak beralih dari tembok belakang rumah. Kiai Robi datang menjelang siang, membawa peralatan doa lagi dan beberapa bunga 7 rupa. Ia terlihat agak khawatir melihat kondisi Dedi yang pucat. "Kau tidur?" tanya Kiai. "Tidak, Kiai. Dia datang lagi semalam." Kiai Robi menarik napas panjang. Mungkin ada yang belum selesai. Kadang kalau arwah itu tidak sendiri, yang lain akan muncul setelah yang pertama tenang.
Ucapan itu membuat suasana rumah kembali mencekam. Kiai berjalan pelan mengelilingi ruangan. Matanya menyisir setiap sudut seolah melihat sesuatu yang tak tampak. Ia berhenti di dekat dinding dapur, menempelkan telapak tangan ke tembok yang tampak lembab. "Di sini," katanya pelan, "ada sesuatu di balik dinding ini." Mereka semua menatap tembok dapur. Catnya mulai mengelupas, lembab, dan sedikit berjamur. Tak ada yang aneh sekilas, tapi entah mengapa udara di sekitarnya terasa dingin dan berdesir. Kiai memejamkan mata sejenak, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebatang dupa, menyalakannya, dan menancapkannya di lantai dekat tembok. Asapnya naik melingkar, lalu berbelok arah ke dinding itu seolah ditarik oleh sesuatu. "Betul," kata Kiai Robi pelan. "Ini bukan arwah bayi saja, ada yang lain. Dan yang satu ini tidak ingin pergi." Taufik menelan ludah. "Maksud Kiai, roh jahat?" Kiai tidak langsung menjawab. "Belum tentu jahat, tapi yang ini menyimpan dendam. Mungkin dia penjaga tempat ini, atau dia yang membuat makam itu dulu ada di sini." Mereka saling berpandangan. Rina mulai gemetar, menggenggam tangan Dedi erat-erat. Kiai memutuskan untuk melakukan ritual kecil malam itu. Dengan syarat mereka bertiga tetap di rumah. "Kita tidak bisa lari terus. Kalau kalian pergi, dia mungkin akan mengikuti. Dia sudah tahu nama kalian." Menjelang malam, suasana semakin aneh. Udara di dalam rumah jauh lebih dingin dari luar, meski semua jendela sudah ditutup rapat. Bau tanah basah kembali muncul, kali ini lebih kuat, bercampur dengan aroma bunga layu. Kiai Robi menyiapkan ritualnya di ruang tamu. Beberapa lilin kecil, mangkuk berisi air, dan kain putih panjang yang dibentangkan ke arah dapur. Ia membaca doa pelan-pelan, suaranya bergetar rendah. Namun baru 5 menit berjalan, lampu tiba-tiba padam. Lilin-lilin berkedip aneh, seperti tertiup angin dari arah dinding dapur. Rina menjerit kecil. Taufik menahan napas. Dedi menatap dinding itu dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Lalu, terdengar suara itu lagi. Bukan tangis kali ini, tapi tawa perempuan. Pelan, serak, dan memanjang. Ternyata, masih ada yang berani tinggal di sini. Suaranya datang dari balik dinding dapur, tapi gema suaranya membuat seisi rumah bergetar. Rina jatuh tersungkur sambil menutup telinga. Taufik berdiri, memegangi pisau dapur yang tergeletak di meja, meski entah untuk apa. Kiai Robi tidak berhenti membaca doa. "Jangan jawab apapun," katanya keras. "Jangan tanggapi suara itu." Namun tawa itu semakin keras. Dedi menatap ke arah dinding yang kini seperti berdenyut. Dari sela retakan kecil muncul cairan hitam, mengalir perlahan seperti darah kental. Rina menjerit lagi dan mundur, memeluk Dedi erat-erat. Kiai Robi berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu membaca ayat dengan suara lantang. Lilin-lilin padam bersamaan, dan ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dalam gelap itu terdengar langkah kaki. Langkah kaki seseorang yang berjalan dari arah dapur ke ruang tamu. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti di belakang Dedi. Nafas panas terasa di lehernya. Suara perempuan berbisik, "Kenapa kalian bangunkan aku?" Dedi menoleh spontan dan di sana, dalam cahaya samar dari lilin yang tersisa, tampak sesosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat seperti kain basah. Matanya tidak jelas, hanya 2 lubang gelap yang meneteskan cairan hitam. Kiai Robi melangkah cepat, mengayunkan air doa ke arah makhluk itu. Suara seperti angin ribut terdengar keras, dan sosok itu lenyap seketika, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Namun Kiai Robi goyah, tubuhnya limbung, dan ia duduk dengan napas berat. "Dia kuat," katanya pelan, "sangat kuat. Ini bukan arwah biasa, ini penunggu tanah." Rina menangis tanpa suara. Taufik menatap lantai dengan wajah pucat pasi. Kiai menjelaskan dengan lirih, "Dulu sebelum rumah ini berdiri, tanah ini pernah jadi tempat orang-orang membuang korban sakit dan orang yang meninggal di masa wabah. Salah satu yang dikuburkan di sini adalah seorang ibu hamil. Mungkin arwah bayi yang kalian temukan adalah anaknya, dan perempuan yang muncul tadi adalah ibunya." Semua terdiam.
Dia tidak mau dipisahkan, tambah Kiai. Anak dan ibunya dikubur di tempat berbeda, dan arwah si ibu mencari jasad anaknya. Itu sebabnya ia datang kembali. Malam itu mereka semua tidur di ruang tamu dekat Kiai Robi yang tetap berjaga sambil membaca ayat-ayat. Tapi menjelang dini hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari atap, seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas genting. Lalu terdengar lagi tawa perempuan itu. Kali ini lebih jauh, seperti datang dari udara. Aku sudah tahu, di mana anakku. Kiai berdiri cepat menatap ke arah dapur. Ia menyuruh Dedi mengambil air doa dan meletakkannya di dalam mangkuk besar. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari arah jendela dapur. Semua benda beterbangan dan salah satu lilin terlempar hingga membakar sedikit tirai. Kiai memercikkan air ke arah dinding sambil berteriak, "Dengan izin Allah, pergilah engkau ke tempatmu. Jangan lagi mengganggu manusia." Suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang, menusuk telinga, lalu lenyap dalam sekejap. Ketika semuanya kembali tenang, Rina sadar sesuatu. Kain putih panjang yang tadi dibentangkan Kiai, kini penuh dengan bercak merah, seperti darah. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Menjelang pagi, rumah itu benar-benar tenang. Tapi di bawah ketenangan itu, ada rasa aneh yang menempel di udara, seperti ada mata yang masih mengamati dari balik dinding. Kiai Robi berkata mereka harus meninggalkan rumah itu untuk beberapa waktu. "Rumah ini bukan untuk manusia," katanya lirih. "Sudah terlalu lama tempat ini menyimpan cerita." Rina setuju tanpa ragu. Dedi hanya mengangguk. Sebelum pergi, Dedi menatap sekali lagi ruang tamu tempat semua kejadian bermula. Sinar matahari pagi menembus jendela, memantul di lantai. Semuanya tampak biasa. Tapi di tengah lantai, di tempat dulu mereka menemukan tulang, kini ada bekas kaki kecil dari tanah lembab, seperti jejak anak kecil yang baru saja berjalan di sana. Dan di dinding dapur, samar-samar, ada goresan tangan yang membentuk tulisan tak lengkap, "Jangan pisahkan kami." Dedi menelan ludah, memandangi tulisan itu lama, lalu menutup pintu pelan. Rumah di Kelang pun kembali sunyi. Namun warga sekitar bilang, kadang di malam-malam tertentu, dari arah rumah kosong itu masih terdengar suara bayi menangis. Diikuti tawa pelan seorang perempuan yang seolah menenangkan anaknya agar tetap tidur. Sudah hampir 3 minggu sejak Dedi, Rina, dan Taufik meninggalkan rumah di Kelang. Mereka tinggal sementara di rumah sepupu Dedi di kampung sebelah, mencoba melupakan semua kejadian aneh yang menimpa mereka. Tapi melupakan rumah itu tidak semudah yang mereka kira. Setiap malam Rina masih bermimpi tentang suara tangisan. Kadang dalam mimpinya ia melihat seorang perempuan berambut panjang menggendong bayi, berdiri di depan pintu rumah mereka yang lama. Perempuan itu hanya menatapnya, tidak bicara, tidak bergerak. Namun tatapannya membuat Rina terbangun dengan tubuh menggigil. Taufik pun mulai berubah. Dulu dia orang yang paling keras kepala. Tapi sejak malam terakhir di rumah itu, wajahnya selalu tampak lelah. Kadang ia melamun sendiri, memegang lehernya seperti ada yang menyentuh dari belakang. Sementara Dedi, meski berusaha menenangkan dua temannya, justru yang paling sering termenung. Dia tak bisa melupakan satu hal, tulisan di dinding dapur, tulisan samar dari darah yang berbunyi, "Jangan pisahkan kami." "Rasanya belum selesai," kata Dedi pada suatu sore, duduk di teras rumah sepupunya. Rina langsung menatap tajam. "Apa maksudmu belum selesai? Kita sudah hampir mati, Di. Yuno gak mau balik ke sana." Dedi menatap tanah. "Aku tahu, tapi rumah itu masih atas nama kita. Kalau dibiarkan kosong, siapa tahu ada yang lebih buruk datang." Kiai Robi juga belum benar-benar menutup tempat itu. Dia bilang akan datang lagi. Taufik diam lama sebelum akhirnya bicara pelan. "Aku juga merasa belum beres. Kadang waktu aku tidur, aku dengar suara ketukan dari arah luar jendela, kayak waktu itu di rumah." Suasana hening. Angin sore meniup lembut, tapi hawa yang datang terasa berat. Dunia akhirnya Toto setelah berdiskusi panjang, Beremening sepakat untuk kembali ke rumah itu sekali lagi, tapi hanya untuk memastikan semuanya sudah benar-benar tenang. Dan tentunya ditemani Kiai Robi.
Mereka tiba di desa Kelang menjelang maghrib. Rumah itu berdiri seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Rumput di halaman sudah tumbuh tinggi. Jendela penuh debu dan cat di dinding tampak lebih kusam dari sebelumnya. Namun yang paling aneh, di teras depan tampak seperti ada mainan kecil. Boneka bayi yang terbuat dari kain, basah, dan kotor. Rina menjerit kecil. "Itu bukan boneka kita, Di." Dedi mengangguk pelan, lalu mengangkatnya dengan ranting kayu. Boneka itu basah dan berbau tanah. Di bagian dadanya ada bekas noda merah seperti darah. Kiai Robi datang beberapa menit kemudian, membawa 2 orang santri yang berbeda dari sebelumnya. Wajah Kiai tampak lebih serius, seolah ia sudah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi malam itu. "Saya sudah bilang dulu," katanya pelan. "Tanah ini menyimpan dendam yang tidak kecil. Tapi kalau kalian ingin menutup kisahnya, malam ini kita harus lakukan sepenuhnya." Menjelang malam, mereka semua masuk ke rumah. Kiai Robi menyalakan dupa dan menabur garam di setiap sudut ruangan. Dia memerintahkan semua orang untuk tidak bicara kecuali dia. Rumah terasa seperti ruang kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang berdenyut, seperti napas yang sangat pelan. Ketika Kiai Robi mulai membaca ayat, udara di dalam rumah langsung berubah. Angin berhenti, suara jangkrik di luar lenyap, dan tiba-tiba, pintu depan menutup sendiri dengan keras. Rina menjerit tapi Kiai tetap tenang. "Jangan takut, itu tandanya dia tahu kita datang." Lalu terdengar langkah kaki dari arah dapur. Lambat, teratur, dan berat. Taufik menatap ke sana dengan mata melebar. "Kiai, itu suara dari dapur lagi." Kiai mengangguk. Dia masih di tempat yang sama. Asap dupa bergerak aneh, berputar di udara lalu mengarah ke dapur. Tepat ke dinding tempat dulu tulisan darah muncul. Kali ini dinding itu sudah dibersihkan, tapi tiba-tiba muncul retakan kecil yang membentuk huruf. Huruf-huruf itu perlahan membentuk kata yang sama. "Jangan pisahkan kami." Rina menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Dedi memegangi tangannya erat-erat. Kiai Robi menatap tulisan itu dengan tatapan dalam. Dia belum tenang karena jasad mereka dipisahkan. Bayinya sudah dimakamkan di kubur umum, tapi ibunya masih terikat di sini. Kiai berdiri di depan dinding lalu mengetuk-ngetuknya pelan. "Engkau ingin kami menyatukanmu dengan anakmu," katanya lirih. Hening. Tapi beberapa detik kemudian dinding itu bergetar. Dari celah retakan, keluar udara dingin yang sangat kuat, membuat lilin bergetar. Suara tangis terdengar lagi, tapi kali ini bukan hanya 1, 2 suara. Suara bayi dan suara perempuan menangis bersamaan, berbaur menjadi satu kesedihan yang menembus hati siapapun yang mendengar. "Baiklah," kata Kiai Robi. "Kalau itu yang kau mau, kami akan bantu." Ia menyuruh Dedi dan Taufik menggali bagian kecil di bawah dinding dapur itu. Mereka melakukannya dengan hati-hati, dan setelah beberapa menit sekop Taufik mengenai sesuatu yang keras. Dwi mengangkatnya perlahan kayu tua, lalu di bawahnya tulang-tulang kecil lain, tapi kali ini milik orang dewasa. Rina menjerit sekeras-kerasnya, jatuh terduduk sambil menangis. Kiai Robi membaca doa panjang. Tangannya bergetar, matanya menatap kosong ke arah lubang itu. Ini dia, jasad sang ibu. Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, angin besar menerpa dari arah dapur. Lilin padam semua. Pintu belakang terbuka keras, dan di sana, dalam kegelapan, berdiri sosok perempuan itu. Tubuhnya kini terlihat utuh. Wajahnya pucat dengan luka panjang di leher. Mata hitam pekat menatap mereka dengan tajam. Dalam pelukannya ada bayi kecil tanpa wajah. "Aku hanya ingin bersama anakku," katanya pelan. "Kenapa kalian mengganggu kami?" Kiai Robi maju selangkah. "Kami tidak ingin mengganggu. Kami ingin membantu." "Tidak, kalian sudah memisahkan kami," jawabnya dengan suara yang berubah-ubah. Kadang seperti menangis, kadang seperti tertawa. Perempuan itu bergerak cepat ke arah Rina. Dalam sekejap Rina menjerit, tubuhnya kejang, lalu suaranya berubah menjadi bukan suaranya sendiri. Kenapa kalian gali kuburanku?" katanya dengan suara berat. Kiai Robi segera membaca doa dengan keras. Dedi memeluk Rina yang kini berteriak-teriak sambil menangis. Taufik membantu memercikan air doa ke tubuh Rina. Suara jeritan bergema di seluruh rumah, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Rina pingsan. Bau harum bunga 7 rupa memenuhi udara, menggantikan bau busuk yang tadi sempat muncul. Suasana menjadi tenang perlahan.
Kiai Robi menghela napas panjang. Dia sudah pergi, tapi kita harus memakamkan tulang-tulang ini bersama jasad anaknya. Kalau tidak, dia akan kembali. Beberapa jam kemudian mereka membawa semua tulang itu ke pemakaman desa. Saat tanah terakhir ditaburkan, Rina siuman, tapi wajahnya pucat. Ia berkata pelan, tadi waktu aku pingsan aku lihat dia tersenyum. Dia gendong anaknya. Turunnya pergi ke arah cahaya. Kiai Robi tersenyum lemah. Itu tandanya mereka sudah tenang. Semua orang menatap langit malam yang sunyi. Anginnya berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada suara tangisan, tidak ada tawa, hanya keheningan yang damai. Namun saat mereka berjalan pulang melewati rumah itu, Rina berhenti di depan pagar yang menatap jendela rumah yang kini kosong. Di kaca jendela itu tampak bayangan perempuan berambut panjang sedang menggendong bayi. Dia menatap Messi dengan senyum samar, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Rina menetiskan air mata. Mungkin dia hanya ingin berpamitan, katanya pelan. Kiai Robi mengangguk. Semoga begitu. Mereka meninggalkan rumah itu untuk selamanya malam itu juga. Namun sampai hari ini, warga desa Kelang masih bercerita bahwa kadang pada malam-malam menjelang hujan, dari rumah kosong di ujung gang itu terdengar suara lembut seorang ibu yang meninabobokan bayinya dengan nyanyian pelan. Tidurlah, anakku. Jangan menangis lagi. Dan setiap kali lagu itu berhenti, terdengar bisikan halus dari arah dapur. Kami sudah bersama. Jangan pisahkan kami lagi. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian mengerikan di rumah Kelang. Rumah itu kini kosong, tertutup debu dan ditumbuhi ilalang yang menjalar sampai ke dinding. Warga desa sudah sepakat, tidak ada yang boleh tinggal di sana lagi. Siapapun yang lewat depan rumah itu akan mempercepat langkah, apalagi bila malam mulai turun. Namun sebagaimana semua kisah yang diselimuti misteri, sesuatu yang belum selesai akan selalu mencari jalan untuk kembali. Suatu sore seorang pria datang ke desa Kelang. Namanya Pak Arman, pengusaha properti yang sedang mencari tanah murah untuk dibangun rumah kontrakan. Dia mendengar dari perangkat desa bahwa ada rumah kosong yang sudah lama tak dihuni, dijual murah karena dianggap angker. Bagi Arman, itu kesempatan emas. Angker atau tidak, kalau sudah direnovasi pasti laku, katanya sambil tertawa ringan. Kepala dusun hanya bisa geleng-geleng. Kalau mau beli silakan Pak, tapi saya sarankan jangan tinggal di situ malam hari. Arman tertawa lagi, mengira itu cuma bumbu cerita kampung. Esoknya, ia datang bersama 2 pekerjanya untuk mengecek kondisi rumah. Saat pagar dibuka, engselnya berdecit panjang, seperti suara seseorang yang menahan tangis. Tapi Arman tidak peduli. Dia melangkah masuk dengan langkah mantap. Ruang tamu masih sama. Cat dinding kusam, lantai retak di beberapa bagian, dan bau lembab yang menempel di udara. Tapi anehnya, di tengah ruangan itu ada bunga melati segar yang baru saja diletakkan. Seolah ada yang datang setiap hari untuk menaruhnya. Siapa yang taruh ini? Tanya Arman. Kedua pekerjanya saling pandang. Tak ada yang tahu. Salah satu pekerja menoleh ke dapur, lalu berkata pelan, "Pak, ini rumah yang dulu katanya ada kuburannya." Arman mengangkat bahu. Itu cuma cerita orang kampung. Sudah, bersihkan saja. Kita mulai renovasi minggu depan. Mereka bekerja sampai sore, tapi sebelum matahari tenggelam, salah satu pekerja, Rudi, melihat sesuatu dari arah jendela dapur. Sejenak, ia merasa seperti ada bayangan perempuan berdiri di luar, menatap ke dalam dengan mata kosong. Dia berteriak spontan, tapi ketika ditengok lagi, bayangan itu sudah hilang. "Cuma bayanganmu sendiri," kata Arman dengan nada kesal. Tapi malam itu Rudi menolak tidur di rumah itu untuk jaga barang. Dia merasa ada sesuatu yang bernapas di dalam dinding rumah tersebut. Keesokan harinya saat renovasi dimulai, para pekerja menggali bagian belakang rumah untuk memperbaiki saluran air. Salah satu cangkul mereka mengenai benda keras di bawah tanah. Ketika digali, terlihat potongan kayu tua yang sudah lapuk, persis seperti papan peti jenazah. Salah satu pekerja yang lebih tua langsung mundur. "Pak, ini sepertinya bekas kuburan." Arman tidak percaya. Bisa jadi sisa kayu bangunan lama. Namun setelah mereka menggali lebih dalam, terlihat 2 potong kain putih yang masih utuh di antara tanah. Dari kain itu keluar aroma bunga melati yang sangat kuat, bercampur bau tanah basah. Tiba-tiba, salah satu pekerja jatuh terduduk sambil menatap tanah itu dengan wajah pucat. "Pak," saya dengar suara, katanya terbata.
Suara perempuan nangis dari bawah tanah. Seketika suasana menjadi kacau. Burung-burung di pohon dekat rumah terbang serentak. Dan udara berubah dingin tak wajar. Angin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti seseorang memanggil nama. Rina. Pak Arman menatap sekeliling. Siapa yang manggil nama itu? Tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, salah satu pekerja lain menjerit keras dan berlari keluar rumah. Pak, lantai ruang tamu, ada yang gerak! Mereka semua berlari ke ruang tamu. Dan benar saja, lantai itu bergetar pelan seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Dari sela retakan keluar udara dingin dan aroma kapur barus. Lalu, muncul bercak air di lantai membentuk tulisan samar. Jangan ganggu kami. Arman mundur satu langkah. Keringat dingin menetes di keningnya. Apa-apaan ini? Gumamnya. Namun tiba-tiba, pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Semua lilin yang mereka bawa untuk penerangan padam bersamaan. Dalam kegelapan terdengar suara tawa lirih. Pelan tapi panjang. Suara yang membuat darah mereka membeku. Tawa perempuan. Rudy berteriak panik. Pak, ayo keluar. Ini bukan tempat kita. Tapi sebelum sempat keluar, sosok perempuan muncul di tengah ruang tamu. Tubuhnya samar seperti kabut, tapi matanya jelas. Gelap, berlubang, dan meneteskan darah hitam. Di tangannya ada bayi kecil tanpa wajah, yang hanya mengeluarkan suara tangis menyayat. Aku sudah tenang, sampai kalian menggali lagi tanahku, katanya dengan suara bergetar. Kenapa kalian bangunkan aku? Arman terpaku, tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, matanya membelalak seolah ada yang menahan dari belakang. Perempuan itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Luka besar di lehernya terbuka dan dari sana keluar suara seperti angin menjerit. Sekarang, kalian yang akan tinggal di sini bersama kami. Semua pekerja berteriak dan berlari keluar rumah. Hanya Arman yang masih berdiri di dalam, matanya kosong. Ketika mereka mencoba menariknya keluar, ia menolak dan hanya berkata pelan. Dia bilang, rumah ini milik dia. Malam itu, warga desa mendengar suara gaduh dari rumah di ujung gang. Mereka melihat lampu rumah itu menyala sendiri. Meski tak ada satupun orang yang masuk, seorang warga nekat mendekat dan mengintip lewat jendela. Ia bersumpah melihat seorang pria duduk di ruang tamu dengan senyum lebar. Sementara di belakangnya, berdiri bayangan perempuan berambut panjang yang menggendong bayi. Keesokan paginya, polisi datang setelah laporan warga. Mereka menemukan Arman di dalam rumah, duduk di kursi dengan wajah menatap lurus ke depan. Matanya terbuka lebar tapi tubuhnya sudah dingin. Tidak ada tanda kekerasan, hanya bunga melati di pangkuannya dan tanah basah di sekeliling kursinya. Di dinding belakang tempat ia duduk tertulis dengan lumpur. Sekarang kami tidak sendiri. Desa Kelang kembali gegar. Kiai Robi datang lagi untuk terakhir kalinya, memimpin doa di depan rumah itu. Wajahnya tampak sangat letih. Saya Konas mau peringatkan, katanya pada warga. Tempat yang pernah jadi peristirahatan arwah, jangan dijadikan rumah lagi. Kadang mereka lebih betah dari manusia. Setelah itu, rumah itu disegel. Tidak ada yang berani mendekat. Namun beberapa bulan kemudian, seorang petani yang lewat malam-malam bersumpah mendengar suara dari dalam rumah kosong itu. Suara lembut seorang perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo. Tidurlah anakku, jangan menangis lagi. Dan setelah lagu itu berhenti, terdengar suara laki-laki menjawab lirih. Kami akan bersama selamanya. Sejak malam itu, warga sepakat menanam pohon besar di depan rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Rumah itu kini tertutup bayangan dan akar yang menjalar ke dinding. Namun setiap kali hujan turun di tengah rintik air dan petir, dari arah rumah itu masih terdengar bisikan halus. Kami masih di sini, dan siapapun yang cukup nekat mendekat, katanya akan melihat di jendela rumah itu bayangan perempuan, bayi, dan seorang pria duduk berdampingan, menatap keluar, menunggu tamu berikutnya yang berani masuk ke rumah mereka. Waktu berlalu, tapi kisah tentang rumah di Desa Kelang tak pernah benar-benar padam. Meskipun rumah itu kini tertutup rapat oleh akar pohon beringin tua, ceritanya hidup di setiap bisik warga desa. Anak-anak dilarang bermain dekat sana. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar arah ketika harus lewat jalan itu. Namun di dunia ini selalu ada orang-orang yang tidak percaya pada cerita hantu. Dan justru karena itulah, kisah mengerikan ini kembali dimulai.
Suatu hari, sekelompok mahasiswa dari universitas di Depok datang ke desa itu. Mereka sedang membuat proyek dokumenter berjudul Tempat Angker di Indonesia. Salah satu lokasi yang mereka pilih adalah rumah tua di Kelang. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Aldi, sang pemimpin tim yang skeptis dan logis. Maya, kamerawati yang pemberani tapi sensitif. Raka, si humoris yang tak pernah bisa diam. Tari, mahasiswi yang religius dan sering menenangkan teman-temannya. Dan terakhir Anton, editor video yang paling pendiam di antara mereka. Mereka tiba sore hari dan langsung menuju rumah itu ditemani seorang warga desa bernama Pak Wawan, pria paruh baya yang sejak awal terlihat gelisah. "Saya antar sampai pagar aja ya," kata Pak Wawan gugup. "Lepas maghrib tempat ini nggak boleh didatangi." Aldi tertawa ringan. "Tenang aja Pak, kami cuma mau ambil gambar paling 1 jam. Nggak ada hantu yang bisa direkam kamera." Pak Wawan tidak menjawab. Dia hanya menatap rumah itu lama, lalu berbisik pelan sebelum pergi. "Kalau kalian dengar suara bayi, jangan disaut. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Cat dindingnya mengelupas, pohon beringin menjulur sampai ke atap, dan hawa dingin keluar dari setiap celah jendela." Begitu melangkah masuk, Maya langsung menghidupkan kamera. Rolling. Jenine pertama, rumah berhantu Kelang, take 1. Mereka mulai mengambil gambar di ruang tamu, dapur, lalu halaman belakang. Semua tampak normal, hanya debu, sarang laba-laba, dan suasana lembab. Namun Tari beberapa kali merasa seperti ada yang memperhatikan dari dalam bayangan. "Aku nggak enak Di, kayak ada yang ngeliatin," katanya pelan. Aldi menertawakan. "Kalau ada yang ngeliatin, bagus dong, berarti dokumenter kita makin realistis." Tapi ketika mereka mulai merekam di dapur, tempat di mana dulu ditemukan tulang belulang, suasana langsung berubah. Udara di ruangan itu mendadak berat. Lampu portable mereka meredup seperti kehilangan daya. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Semua menatap ke bawah. Anton, yang sejak tadi diam, perlahan menunduk dan berkata dengan suara rendah, "Itu bukan suara kayu, Di. Itu seperti seseorang yang minta keluar." Raka mencoba bercanda untuk menenangkan suasana. "Mungkin tikus gede, Ton. Santai aja." Namun tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara bayi menangis pelan tapi nyata. Maya menjatuhkan kameranya. "Kalian dengar kan?" Tari langsung menutup telinganya dan mulai membaca doa pelan-pelan. Sementara Aldi, meskipun wajahnya mulai pucat, masih mencoba logis. Mungkin suara dari luar, pantulan dari pohon beringin. Tapi mereka semua tahu, suara itu berasal dari dalam rumah. Menit demi menit berlalu, tangisan bayi berubah menjadi suara perempuan yang menyanyi pelan. Liriknya samar, tapi mereka bisa mendengar satu kalimat jelas. "Tidurlah anakku, jangan menangis lagi." Maya menatap ke arah jendela dan di sana, di balik kaca buram, tampak bayangan perempuan berambut panjang sedang menggendong bayi. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi mata hitamnya menatap lurus ke arah mereka. Maya menjerit dan seketika kamera di tangannya mati total. Raka langsung menyalakan senter. Tapi cahaya itu hanya bertahan beberapa detik sebelum padam. Suara tangisan semakin keras kini seolah berasal dari dalam ruangan bersama mereka. Aldi akhirnya panik. "Oke, kita keluar sekarang." Mereka berlari ke arah pintu depan. Tapi pintu itu terkunci dari dalam. Anton mencoba menendang. Namun pintu seolah tak bergeming. Dari arah dapur terdengar langkah kaki mendekat. Pelan tapi pasti. Seperti seseorang yang menyeret kakinya di lantai. "Siapa itu?" teriak Aldi sambil menyorot ke arah suara. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan dengan wajah pucat, bibir membiru dan darah menetes dari lehernya. Di tangannya, bayi kecil menggeliat tanpa suara. "Aku sudah tenang." Suaranya gemetar seperti bisikan dari dunia lain. "Tapi kenapa kalian datang lagi?" Anton langsung pingsan. Tari menangis keras sambil membaca ayat, suaranya bergetar. Maya berlari ke pojok ruangan, gemetar hebat sambil memeluk kameranya. Perempuan itu mendekati Aldi. "Kau mau merekamku?" katanya pelan. "Rekam ini." Dan tiba-tiba wajahnya berubah. Kulitnya robek, matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar suara jeritan bayi bercampur tawa. Cahaya kamera menyala sendiri, menyorot sosok itu dalam bingkai. Gambarnya sempurna, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menyentuh kamera. Beberapa jam kemudian warga desa menemukan mereka. Aldi, Maya, dan Tari. Mereka semua
4 dari 5 mahasiswa ditemukan pingsan di halaman rumah. Anton hilang tanpa jejak. Saat sadar, mereka semua menceritakan hal yang sama. Sosok perempuan dengan bayi, pintu terkunci, dan jeritan yang membuat kepala mereka berdenging sampai sekarang. Namun hal yang paling aneh adalah kamera yang mereka bawa. Ketika polisi memeriksa hasil rekamannya, hanya ada satu video yang tersimpan. Video berdurasi 6 menit tanpa suara, tanpa gangguan. Namun di menit kelima, terlihat jelas Anton berdiri di dapur, tersenyum ke arah kamera. Di belakangnya ada bayangan perempuan menggendong bayi, berdiri sangat dekat, dan keduanya perlahan menghilang ke dalam dinding. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga mendengar suara tangisan bayi lagi dari rumah itu. Kali ini, suara itu tidak datang dari dalam rumah, melainkan dari bawah tanah. Pak Wawan, yang penasaran, datang bersama beberapa warga untuk memeriksa. Mereka menggali sedikit di dekat dapur, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi yang mereka temukan hanyalah kamera kecil rusak milik Anton. Dan di layar kameranya, saat dinyalakan, muncul tulisan dalam huruf merah, "Sekarang kami bertiga." Sejak malam itu, suasana di Desa Kelang semakin mencekam. Kadang di malam-malam tertentu, warga yang lewat di depan rumah itu akan melihat 3 bayangan di jendela. Seorang perempuan, bayi kecil, dan seorang pria muda memakai jaket hitam. Mereka berdiri berdampingan, menatap keluar dengan tatapan kosong, seolah menunggu seseorang berikutnya untuk datang. Dan ketika angin malam bertiup dari arah rumah itu, orang-orang bersumpah masih bisa mendengar bisikan pelan dari dalam tanah. "Kami sudah bersama, jangan pisahkan kami lagi." Lalu samar-samar terdengar suara laki-laki muda berkata lirih, "Kalian ingin tahu kebenaran? Datanglah, bawa kamera." Dan begitulah, rumah itu kini dikenal dengan nama Rumah 3 Arwah. Tidak ada yang berani masuk lagi. Tapi sesekali, di tengah malam, ada cahaya kamera menyala sendiri dari dalam rumah itu. Dan suara bayi kecil mulai menangis, mengundang siapapun yang masih penasaran untuk datang. Dan tak pernah kembali. Sudah hampir setahun berlalu sejak tragedi yang menimpa para mahasiswa dokumenter di Rumah Kelang. Desa itu berubah, sunyi, dingin, dan seperti kehilangan napas. Tak ada lagi anak-anak bermain di jalanan, tak ada tawa di malam hari. Semua orang tahu rumah itu masih hidup. Warga menamainya Rumah 3 Arwah. 3 makhluk yang tak bisa pergi, perempuan, bayinya, dan kini seorang pemuda yang nasibnya terikat selamanya di sana. Namun di balik semua itu, masih mati seorang yang belum benar-benar menyerah. Kiai Robi. Kiai Robi kini sudah menua. Rambutnya memutih, langkahnya lambat, tapi hatinya masih gelisah. Sejak kejadian mahasiswa hilang, ia merasa bersalah. Ia tahu arwah perempuan itu belum benar-benar tenang, hanya diam, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri lagi. Suatu sore, ia didatangi Rina, salah satu penghuni pertama rumah itu, yang kini tinggal jauh dari Kelang. Wajah Rina tampak lelah, matanya sayu. "Kiai," katanya dengan suara bergetar, "saya mimpi lagi." Kiai Robi menatapnya penuh tanya. "Mimpi apa, anak?" Rina menggenggam tangan Kiai dengan gemetar. "Saya mimpi Anton. Dia duduk di ruang tamu rumah itu, Kiai. Tapi wajahnya pucat dan dia bilang, 'Kami belum tenang, tolong kembalikan kami ke tempat awal.'" Kiai Robi terdiam lama. Dia tahu apa artinya itu. Arwah-arwah itu masih terjebak antara dunia hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. "Aku harus kembali ke sana," katanya pelan. Malam itu, dengan ditemani Rina dan 2 santri muda, Kiai Robi kembali ke Rumah Kelang. Pohon beringin besar di depan rumah tampak semakin rimbun, menutupi hampir seluruh bagian atap. Udara di sekitar sana sangat dingin, meski malam itu tidak hujan. Begitu mereka sampai di depan pagar, Rina berhenti. Aku nggak yakin bisa masuk lagi, Kiai." Kiai Robi menepuk pundaknya. "Kau tak perlu takut. Mereka mengenalmu. Justru karena itu mereka memanggilmu." Rina menatap rumah itu lama. Dari sela jendela berdebu, ia melihat cahaya redup, seperti pelita yang menyala sendiri. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki Rina menyentuh lantai ruang tamu, udara langsung berubah. Suara jangkrik hilang dan rumah itu terasa bangun. Debu di dinding bergetar, dan dari arah dapur terdengar suara bayi menangis pelan.
Kiai Robi duduk bersila di tengah ruangan, mulai membaca ayat-ayat suci. Dua santrinya menyalakan dupa, tapi asapnya tidak naik ke atas, justru berputar, membentuk pusaran kecil di tengah ruangan. Lalu, terdengar langkah kaki dari dalam dapur. Langkah itu mendekat perlahan. Rina menggigil, air matanya menetes. "Kiai," suara itu sama persis bisiknya. Dan dari balik pintu dapur, sosok perempuan itu muncul lagi. Wajahnya masih sama pucat, rambut panjangnya terurai, tapi kali ini matanya tidak hitam, melainkan merah, seperti menangis terlalu lama. Dalam pelukannya, bayi kecil menatap Rina tanpa ekspresi. "Kau datang lagi." Suara perempuan itu lembut tapi penuh kepedihan. "Kenapa kalian tak biarkan kami?" Kiai Robi menatapnya dalam. "Kami ingin membantu, tapi kenapa kau masih di sini? Bukankah dulu kau sudah tenang?" Perempuan itu menunduk. "Aku tenang, tapi dia tidak." Dari belakangnya muncul sosok Anton. Tubuhnya tampak normal tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia berjalan mendekat ke arah Kiai. "Dia memanggilku," katanya dengan suara pelan. Dia bilang, "Di bawah tanah sini, masih ada sesuatu yang belum dikembalikan." Rina gemetar. "Apa maksudmu, Ton?" Anton menatap ke lantai ruang tamu, tepat di tengah ruangan. "Disinilah dulu kuburan pertamanya, tapi tanahnya diambil, dipindahkan. Sejak itu kami tidak bisa pergi. Kami terikat pada tempat ini." Kiai Robi menghela napas berat. Ia akhirnya mengerti. Jadi dekat hanya itu doa. Tapi itu tempat kembali. Narwa perempuan dan anaknya, juga Anton, terjebak karena makam asli mereka rusak. Kiai Robi kemudian memutuskan sesuatu yang berani. Menggali kembali bagian tengah ruang tamu, tempat yang dulu diyakini bekas makam. Santrinya menggali pelan-pelan, dan tak lama kemudian ditemukan tanah yang warnanya berbeda. Lebih gelap, lebih lembab, dan berbau kapur barus. Dari lubang kecil itu keluar angin dingin, dan suara lirih seperti bisikan dari banyak arah. "Kami ingin pulang." Rina menjerit pelan, menutup telinganya. Anton berdiri di tepi lubang, wajahnya mulai memudar. Perlahan kabur seperti kabut. "Terima kasih, Kiai," katanya. "Tolong, bacakan doa terakhir untuk kami." Kiai Robi membaca doa panjang, suaranya tegas namun lembut. Dupa berputar semakin cepat, lalu padam seketika. Dari dalam lubang keluar cahaya lembut berwarna putih, hangat menenangkan. Sosok perempuan itu mendekati cahaya sambil menatap Rina. "Terima kasih sudah kembali," katanya. "Sekarang aku bisa tenang." Ia tersenyum, lalu perlahan menghilang ke dalam cahaya bersama bayinya. Anton menatap Rina sebentar, tersenyum samar lalu mengikuti mereka. Cahaya itu semakin kecil, lalu padam, rumah menjadi hening. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan. Hanya udara hangat yang menandakan mereka benar-benar telah pergi. Beberapa hari kemudian rumah itu akhirnya dibongkar. Atas saran Kiai Robi, warga menanami bekas fondasi rumah itu dengan bunga melati dan pohon Kamboja. Tanah itu kini menjadi taman kecil, tempat warga berdoa setiap malam Jumat. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada malam pertama setelah pembongkaran, Rina bermimpi. Ia melihat perempuan itu lagi. Tapi kali ini wajahnya damai, duduk di taman menggendong bayinya. Di sebelahnya Anton duduk tersenyum sambil memandangi langit. Perempuan itu berkata pelan, "Kami sudah tenang, tapi jangan biarkan ada yang membangun rumah di sini lagi." Ketika Rina terbangun, ia mencium aroma melati yang sangat kuat memenuhi kamarnya. Waktu berlalu, desa Kelang kembali hidup. Anak-anak mulai bermain di jalan. Orang dewasa mulai tersenyum lagi. Namun taman bekas rumah itu tetap sunyi, seolah memiliki dunia sendiri. Kadang di malam yang sangat tenang, warga yang lewat bersumpah mendengar suara lagu Nina Bobo dari arah taman. "Tidurlah anakku, jangan menangis lagi." Kemudian bila ada yang cukup berani untuk mendekat, mereka akan melihat 3 bayangan samar berdiri di bawah pohon Kamboja. Seorang ibu, bayi kecil di pelukannya, dan seorang pemuda di sisinya. Mereka tidak menakutkan. Mereka hanya berdiri di sana, diam, menatap bintang-bintang di langit. Tapi bila seseorang datang dengan niat serakah, mencoba menggali tanah itu atau membangun di atasnya, angin akan berhembus dingin, dan dari tanah akan terdengar suara bisikan halus. "Kami sudah tenang. Jangan bangunkan kami lagi." Dan sejak itu, tak seorang pun berani menyentuh tanah itu lagi.
Karena semua orang tahu, di bawah taman bunga melati itu masih ada 3 arwah yang saling menjaga. Terikat bukan oleh dendam, tapi oleh cinta yang bahkan kematian pun tak bisa memisahkan. Tamat, namun rumah itu tetap bernafas dalam bisikan angin desa Kelang.